Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sadan Fitroni dari PJJ Teknik Informatika Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan terkait analisa studi kasus pada jurnal Sistem Pakar untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Sistem Pakar. Oke, jurnalnya dengan judul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Gangguan Tidur dengan metode forward chaining berbasis web, studi kasus UPTD Puskesmas Lagadewa, Kota Bengkulu. Dan ini adalah para penulisnya, ada Ahmad Revaldo, Yupianti, dan Ila Yatibeti. Ini publish pada November 2002 dan direvisi pada Januari 2023 ya. Latar belakangnya, gangguan tidur merupakan masalah kesehatan umum yang sering tidak dianggap serius ya oleh masyarakat awam. Seringkali tidak memiliki cukup informasi medis untuk mengenali jenis gangguan tidur yang dialami. Kemudian keterbatasan waktu dan akses ke tenaga profesional, psikolog, dokter juga menjadi kendala ya. Maka dibutuhkan sistem bantu diagnosis awal berbasis web agar masyarakat dapat memperoleh informasi awal dan solusi ringan secara cepat. Tujuan dari sistemnya adalah memberikan diagnosis awal terhadap gangguan tidur berdasarkan gejala yang dirasakan, kemudian membantu masyarakat dalam mengambil langkah awal penanganan sebelum mengakses layanan medis. Yang ketiga, menyediakan informasi solusi awal, misalnya saran gaya hidup atau terapi ringan. Dan yang terakhir, menurunkan beban pelayanan tenaga medis di puskesmas. Oke. Kemudian kita bahas terkait sistem pakar. Jadi sistem pakar sendiri merupakan sistem komputer yang dirancang untuk meniru cara kerja dan pengambilan keputusan seorang ahli dalam suatu bidang tertentu. Nah, menggunakan basis pengetahuan atau fakta dan aturan ya, serta mesin inferensi untuk menyimpulkan jawaban berdasarkan input. Ini bisa digunakan dalam berbagai bidang seperti medis, pertanian, teknik, hingga pendidikan. Kita bisa lihat di sini, ini merupakan arsitektur dari sistem pakar yang terdiri dari ada 3 ya. Pertama ada knowledge base, kemudian ada inference engine, dan working memory. Di sini ada user ya. User itu menginput case facts atau fakta-fakta ya, atau diagnosa awal. Kemudian ada inference engine yang berfungsi sebagai otak dari sistem pakar untuk mengolah inputan dari user dengan knowledge base yang ada pada sistem pakar ini ya. Kemudian hasil dari fakta atau conclusionnya itu disimpan di working memory. Kemudian hasil dari conclusion atau faktanya itu akan disampaikan kembali kepada user. Oke, kemudian metode forward chaining. Jadi metode ini merupakan salah satu metode inferensi ya dalam sistem pakar yang digunakan untuk menarik kesimpulan berdasarkan data atau fakta awal yang diberikan oleh pengguna. Kemudian forward chaining disebut juga metode data driven, berbasis data, dan prosesnya itu dimulai dari fakta-fakta yang diketahui ya, misalnya gejala penyakit. Kemudian sistem mencocokkan fakta tersebut dengan bagian if dari aturan dalam basis pengetahuan. Jika kondisi terpenuhi, maka bagian then kesimpulan atau tindakan akan dijalankan. Proses berlanjut sampai ditemukan kesimpulan akhir atau tidak ada lagi aturan yang dapat diterapkan. Metodologi pengembangan pada jurnal atau pada penelitian ini menggunakan forward chaining. Jadi pengumpulan datanya melalui observasi langsung, wawancara dengan dokter, dan studi literatur. Proses pengembangan dan teknologi untuk tahapan pengembangannya menggunakan metode waterflow ya. Dan juga teknologi yang digunakan adalah exam, PHP, dan MySQL. Pada proses tahap pengembangan itu karena menggunakan metode waterfall, itu dimulai dari requirement analysis, kemudian ada system and design software, implementasi dan unit testing, kemudian dilakukan integration and system testing, dan terakhir ada operation and maintenance. Nah, komponen yang ada dalam sistem pakar itu pertama ada antar muka pengguna ya.
Jadi tempat pasien memasukkan gejala, kemudian ada mesin inferensi, jadi otak sistem untuk menalar dari gejala ke penyakit, kemudian basis pengetahuan terdiri dari gejala, jenis gangguan, dan solusinya. Kemudian working memory menyimpan fakta-fakta dari input sementara. Kemudian fasilitas penjelasan menjelaskan mengapa sistem memberikan diagnosis tersebut ya. Oke. Dan ini adalah basis pengetahuan ya. Gejalanya itu terdiri dari 15 item, bisa kita lihat dari gambar di sini. Mulai dari sakit kepala, sulit untuk merasakan ngantuk dan tidak bisa tidur, hingga penderita memiliki gangguan post traumatic stress ya, disorder atau gangguan stres ya. Kemudian penyakitnya ada 3 ya. Pertama insomnia, susah tidur, stres, konsumsi kafein dan lain-lain. Kemudian parasomnia, mimpi buruk ya, PTSD, efek obat, dan hipersomnia, mudah ngantuk, kelelahan ekstrim. Nah, solusinya adalah 3 pendekatan. Pertama relaksasi, pengobatan, dan perubahan gaya hidup. Ini adalah visualisasi sistem. Jadi ini adalah alur kerja sistem pakar dalam proses diagnosis gangguan tidur. Jadi ketika ini adalah pengguna ya, menginput data gejala pasien ke dalam sistem pakar. Di sistem pakar ini akan memproses data yang diinput oleh pengguna menggunakan sumber dari pakar ya. Di pakar sendiri ini sudah tersedia informasi mengenai data gejala, data penyakit, data solusi, dan data rule ya. Jadi di sini di sistem pakar akan dilakukan inference system. Dan setelah ada output itu, hasil diagnosanya itu akan dikirim kepada pengguna. Nah, ini merupakan gambar ya untuk halaman login admin. Kemudian ini adalah halaman setelah admin melakukan login ya. Kemudian hasil pengujian, pengujian dilakukan dengan metode black box testing. Semua fitur berjalan sesuai dengan yang diharapkan ya, dari login, input, ubah, hapus data, dan konsultasi. Dan hasil diagnosis dari sistem sesuai dengan hasil pakar untuk 7 pasien uji coba. Nah, ini sampel dari tabel pengujian gejala dan penyakit sistem dengan pakar ya, dengan nama Muhammad Junaidi. Ini adalah gejala yang dialami, terus ada rule gejala sistem, dan sistem pakar ini ada hipersomnia ya. Dan ini adalah informasi terkait hasil konsultasinya ya. Kemudian kelebihan dari jurnal ini adalah pertama, akses mudah oleh masyarakat ya melalui web. Kemudian proses cepat dan cukup akurat untuk diagnosis awal. Kemudian mengedukasi masyarakat tentang gangguan tidur. Kekurangan dan saran, pertama, belum melakukan penanganan ya, tingkat kepastian atau uncertainty dapat ditingkatkan dengan certainty faktor atau fuzzy logic. Kedua, jumlah penyakit dan solusi masih terbatas. Ketiga, perlu pengembangan versi mobile dan integrasi AI lebih lanjut. Dan terakhir, sistem perlu maintenance dan update pengetahuan secara berkala. Terakhir, kesimpulan, sistem pakar ini berhasil mengimplementasikan metode forward chaining secara efektif dalam diagnosis gangguan tidur berbasis web. Ini membuktikan bahwa teknologi AI sederhana bisa dimanfaatkan untuk layanan kesehatan komunitas. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.